Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini untuk belajar kimia kelas 11 kita lanjutkan mengenai minyak bumi ya. Yang akan kita pelajari diantaranya adalah komposisi minyak bumi, pembentukan minyak bumi, dan pengolahan minyak bumi. Kemudian sedikit kita mengenal tentang bensin, serta limbah dari asap buang kendaraan bermotor. Baiklah, komposisi minyak bumi kita perhatikan dari tabel, ada hidrokarbon yang jumlahnya cukup banyak, diantaranya senyawa yang dikandungnya adalah alkana, sikloalkana, dan aromatis, berang, kemudian senyawa nitrogen, dan senyawa oksigen, serta organologam. Organologam ini yang paling sedikit ya. Bagaimana proses terjadinya minyak bumi? Ini dikenal dengan teori duplex. Minyak bumi berasal dari jasad relik hewan atau tumbuhan yang telah mati dan terbawa oleh air sungai bersama lumpur yang mengendap di dasar laut. Dalam jutaan tahun, pada suhu yang tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik itu akan berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Bintik minyak dan gas bergerak ke tempat bertekanan rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap berupa batuan kedak. Bagaimana pengolahannya? Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker yang dialirkan melalui pipa ke stasiun kilang minyak. Nah, kalian lihat lokasi minyak bumi yang ada di Indonesia itu cukup banyak, ada di Aceh, Sumatera Utara, di Jawa, Riau, Kalimantan, bahkan di Irian Jaya. Kita lihat ini yang terjadi pada pengolahan minyak bumi tahap pertama, yaitu destilasi bertingkat. Tahap kedua, perengkahan, ekstraksi, kristalisasi, dan treating. Destilasi bertingkat yaitu suatu teknik pemisahan berdasarkan pemisahan titik didih. Nah ini ya, jadi pada suhu yang paling rendah itu untuk rantai atom C1 sampai 4 dihasilkan berupa gas, sedangkan pada suhu di bawah 200 derajat Celcius dari 20 itu pada rantai karbon 5 sampai 12 itu biasanya dihasilkan bensin, sedangkan pada suhu ini sering juga di 175 derajat Celcius sampai 275 derajat Celcius untuk rantai karbon C12 dan C16 itu dihasilkan kerosin minyak tanah ya. Kemudian pada titik didih di atas 250 sampai 400 derajat untuk karbon C yang 15 sampai 18 itu dihasilkan diesel. Sedangkan pelumas dihasilkan pada suhu di atas 300 derajat Celcius untuk atom C yang jumlahnya 17 ke atas. Sedangkan residu dihasilkan untuk atom C yang jumlahnya 20 ke atas pada suhu di atas 350 derajat Celcius.
fraksi-fraksi minyak bumi. Oke, itu tadi ya, dikurang 20 derajat itu gas, diantaranya bahan bakar gas yaitu LPG, liquid petroleum gas, yaitu bahan baku, kemudian bahan baku berbagai produk-produk petrokimia. Dilanjutkan dengan pada untuk atom C5 sampai 6 itu petroleum ether, kemudian pelarut non-polar yang digunakan sering untuk cairan pembersih ya. Selanjutnya pada titik didih yang lebih dari 60 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius itu dihasilkan nafta. Kemudian pelarut non-polar pada suhu 40 sampai 200 derajat Celcius untuk C5 sampai C10 itu dihasilkan bensin. Pada C12 sampai C18, 105 sampai 300 itu dihasilkan kerosin dan bahan bakar C. Pada suhu 200 sampai 400 itu dihasilkan solar dan minyak sel. Kemudian dihasilkan oli, dan yang paling tinggi pada titik didih zat padat itu dihasilkan lilin dan juga aspal. Nah, kita mengenal bensin ya. Bahan bakar minyak untuk kendaraan bermotor. Nah, ini senyawa-senyawa yang kita lihat banyak sekali ya. Apa sih yang dikandung oleh bensin? Di dalam bensin itu telah dikasih ini. Dalam bensin itu ada normal hektana, normal heksana, 10 heksana. Ini dengan angka oktan ya. Semakin tinggi angka oktan itu mutu bensinnya semakin baik. Kita lihat di sini mutu bensin. Jadi mutu bensin itu dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan itu adalah jumlah ketukan yang ditimbulkan. Jadi ketukan itu apa sih? Jadi dari dalam bahan bakar itu saat terjadi pembakaran, sering terjadi pembakaran terlalu dini. Itu sebelum piston berada pada posisi yang tepat. Untuk menentukan bilangan oktan itu digunakan dua senyawa sebagai pembanding, yaitu isooktana dan normal heptana. Normal heptana dan isooktana, atau nama lainnya 2,2,4-trimetil pentana. Tadi udah bilang ya, semakin besar bilangan oktan semakin baik kualitas bahan bakarnya, bensinnya. Apa sih maknanya? Kita lihat seperti ini. Ada tertulis misalnya premium itu memiliki bilangan oktan 88. Itu artinya kualitas bensin premium setara dengan kualitas campuran 88% isooktana dan 12% normal heptana. Bagaimana cara meningkatkan bilangan oktan? Yaitu dengan cara reforming.
yaitu proses perubahan rantai alkana lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat anti ketukan, yaitu TEL atau tetraethylit, atau bisa juga MTBE, metil tersier butyl ether. Ada juga yang dikenal angka cetan. Jika ditulis Cn 100, itu artinya 100% komponen bahan bakar diesel mengandung normal heksadekana. Nah, kendaraan dengan mesin diesel menggunakan bahan bakar diesel keluaran Pertamina dengan merek Dexlite, Pertamina Dex, Solar, dan Biosolar. Kualitas bahan bakar ini dinyatakan dengan angka cetan. Senyawa kimia yang menjadi komponen bahan bakar diesel adalah campuran normal cetana dan normal heksadekana, dan isomernya yang berantai cabang yaitu 22,44,688 heptametilnonana. Makin tinggi angka Cn, maka kualitas diesel akan semakin baik. Asap buang dari kendaraan bermotor cukup banyak, kita perhatikan. Yang pertama, CO2. Ini dampaknya menimbulkan pemanasan global. Kemudian gas CO. Ini sangat beracun, menimbulkan rasa sakit pada mata, saluran pernafasan, dan paru-paru. Bahkan bisa menyebabkan kematian. Oksida belerang diantaranya SO2, SO3. Ini dapat merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit. Juga akan menimbulkan hujan asam. Oksida nitrogen NO dan NO2 adalah bahan pencemar. Misalnya menjadi asap kabut. Partikel timah hitam. Nah, ini juga merupakan pencemar, dapat menimbulkan sakit kepala, mudah teriritasi, mudah lelah, depresi, bahkan kerusakan otak, ginjal, bahkan hati. Bagaimana cara mengatasi dampak pembakaran bahan bakar fosil? Salah satunya membuat bahan bakar alternatif, seperti pembuatan briket. Briket yang baik tidak mengeluarkan asap saat dibakar. Nyala apinya berwarna biru, tidak berbau, dan tidak jika dipegang tidak mengotori tangan. Nah, tugas kalian adalah silakan kalian buat rancangan tentang pembuatan briket dari limbah organik yang ada di sekitar kalian. Ini ya, jadi briket ramah lingkungan berbasis keunggulan lokal. Silakan kerjakan, kalian belum ada kelompok ya, perorangan sajalah. Nanti prakteknya baru berkelompok ya. Kerjakan secara perorangan, buat rancangannya. Nanti kita pilih rancangan yang terbaik dan nonton satu kelompok. Jadi yang pertama, rancang dulu pembuatan briket dari bahan organik. Contoh misalnya dari ampas teh, daun-daun kering, atau bonggol jagung. Bisa juga dari ampas kelapa, sangkut kelapa, atau limbah lainnya. Kemudian buat prosedur kerjanya secara detail dan tuliskan dalam bentuk bagan. Oke, nanti setelah Ibu setujui rancangannya, maka itu baru kamu praktikkan. Ya, oke. Tunggu tugasnya paling lambat hari Senin ya. Segera dikumpulkan, karena minggu depan kalian sebagian udah masuk ke sekolah. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.